Perkenalkan, nama saya Iwayan Diadnyo, SPD MPD. Tugas kepengawasan saya adalah jenjang SMP, jabatan sebagai pengawas media. Kali ini saya ingin menyampaikan praktik baik dalam tugas kepengawasan saya selaku pengawas di jenjang satuan pendidikan tingkat SMP, yang mana selama ini saya dalam tugas kepengawasan ini melihat ada sesuatu yang belum dapat berjalan secara optimal. Khusus yang saya amati di dalam tugas pendampingan, pembinaan, pemantauan, bagaimana kepala sekolah sebagai leadership, sebagai seorang manajemen, sebagai seorang supervisor belum melakukan tugasnya secara optimal terkait dengan bagaimana mereka menuntun, mengajak para guru untuk dapat melakukan manajemen perubahan, khususnya di dalam pembelajaran paradigma baru, yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Nah, maka dengan demikian, saya selaku pengawas memiliki kewajiban di samping mengajak para kepala sekolah, tentu juga kami akan mengajak dewan guru. Karena tanpa kolaborasi antara dewan guru dan sekolah serta kami selaku pengawas pembina, niscaya hal itu akan dapat berhasil. Di sini dibutuhkan sinergisitas, kolaborasi dalam satu tujuan yang sama. Kemudian di dalam pembelajaran yang kami lihat juga di sekolah-sekolah binaan, lebih banyak teman-teman guru masih merasa nyaman, merasa aman dengan pembelajaran yang telah dilakukan sebagaimana biasanya. Belum mengarah kepada pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada anak didiknya mendapatkan pengetahuan sesuai dengan kebutuhannya. Nah, maka dari itu saya selaku pengawas pembina memiliki sebuah ide sebagai sebuah praktik baik, di mana untuk mengimplementasikan pembelajaran yang berdiferensiasi itu kepada guru-guru dan juga kepala sekolah sebagai pendukung, saya melakukan sebuah pendekatan atau model. Jadi sebuah model IA Bagja, Inquiry Appreciative Bagja. Inilah yang menjadi sebuah pengelolaan. Jadi kami selaku pengawas mengelola perubahan positif di sekolah itu membutuhkan sebuah manajemen perubahan guru dan kepala sekolah diajak berkolaborasi. Dengan pendekatan kolaboratif ini yang merupakan sebuah perubahan yang berbasis pada kekuatan. Di kekuatan yang menimbulkan, yang memunculkan budaya-budaya positif kepada para guru, kepada kepala sekolah, sehingga nanti pembelajaran yang dilakukannya itu berdampak kepada peserta didik sesuai dengan kebutuhan mereka, bakat minat dan profil belajar siswa. Model Inquiry Appreciative Bagja yang saya gunakan dalam rangka mengajak para guru dan kepala sekolah agar pembelajaran paradigma baru dapat berjalan dengan baik, mempergunakan tahapan IA Bagja, di mana tahapan itu terdiri atas 5 langkah yang utama. Yang pertama, buat pertanyaan utama. Jadi
di dalam membuat pertanyaan utama ini sebenarnya sebagai penentu arah, penentu perubahan yang kita inginkan. Di dalam penelusuran itu, kami mengajak para guru dan kepala sekolah secara bersama-sama di tempat tertentu, mensosialisasikan, mengajak mereka untuk duduk bareng di dalam menentukan satu keputusan yang memang disepakati dalam membuat pertanyaan utama yang dijawab oleh para guru itu sendiri menjadi sebuah komitmen pada dirinya. Yang pertama, kita semua guru dan kepala sekolah berpikir bagaimana meningkatkan pencapaian peserta didik di semua kelas. Yang berikutnya, bagaimana menumbuhkan karakter baik di lingkungan sekolah. Dan yang ketiga, bagaimana melibatkan siswa atau peserta didik dengan cara dan ragam yang berbeda-beda itu. Nah, sehingga pembelajaran di kelas bagaimana dilakukan oleh guru dapat menyenangkan dan menuntun siswa sesuai dengan kebutuhan peserta didik itu sendiri. Langkah yang kedua dalam tahapan baja adalah ambil pelajaran. Jadi dalam ambil pelajaran ini dilakukan setelah pertanyaan utama disepakati. Bagian ini akan sangat menuntun mengambil pelajaran dari pengalaman-pengalaman individu maupun kelompok dalam unsur yang berbeda atau unsur yang sama. Kegiatan apa yang paling menarik dan mudah untuk mensosialisasikan, mengimplementasikan konsep pembelajaran berdiferensi bagi warga sekolah binaan. Daftar tindakan yang harus dilakukan. Jadi kita selaku pengawas mengajak para mensosialisasikan bagaimana pembelajaran berdiferensiasi, membuat komitmen bersama, membuat penugasan rencana pembuatan RVP, dan mempraktikkan di kelas yang akan menggambarkan pembelajaran berdiferensiasi di masing-masing guru dan dari mata pelajaran yang diampunya. Langkah yang ketiga yang akan dilakukan adalah gali mimpi. Nah, jadi di dalam gali mimpi ini bagaimana kita menjalankan sebuah strategi secara bersama-sama untuk mengimplementasikan konsep pembelajaran berdiferensiasi sehingga menjadi budaya sekolah, budaya yang diimpikan. Daftar tindakan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan yang merupakan mimpi ini, yang pertama adalah, jadi para dewan guru dalam membuat RPP yang berdiferensiasi itu adalah yang tampak pada tujuan dan kegiatan pembelajaran. Yang kedua, pembuatan karya yang beragam dari penugasan pada materi guru mata pelajaran sehingga sesuai dengan kemampuan siswa dalam membuat karya sesuai dengan kemampuannya. Dan yang ketiga adalah membuat inovasi dalam pembelajaran dengan berpihak pada murid. Langkah yang keempat yaitu jabarkan rencana. Nah, di dalam menjabarkan rencana ini kita harus memberikan pemahaman kepada dewan guru latar belakang, strategi yang harus dipersiapkan, siapa saja yang dilibatkan, bagaimana dan siapa yang mendukung kegiatan sosialisasi itu, kapan persiapan dan kapan kegiatan sosialisasi tersebut. Dan juga yang terakhir adalah tolok ukur apa yang ingin dicapai dalam kegiatan sosialisasi tersebut. Langkah yang terakhir, yang kelima, adalah atur eksekusi. Nah, setelah kita melakukan sebuah rencana perubahan, maka kita selaku pengawas pembina harus memahami, mengetahui kekuatan yang ada di sekolah binaan. Nah, selanjutnya kita akan mengevaluasi hal-hal positif yang ada di sekolah binaan kita, sehingga nanti dijadikan sebuah pedoman untuk berkolaborasi dengan rekan sejawat dan stakeholder. Maka langkah-langkah yang kita lakukan di saat atur eksekusi itu melihat apakah segala persiapan yang terkait dengan implementasi pembelajaran berdiferensiasi itu sudah siap di masing-masing satuan pendidikan. Bagaimana
strategi cara mengundang pemangku kepentingan di dalam acara sosialisasi itu dan memastikan kehadiran mereka. Karena ini adalah merupakan dukungan. Kemudian siapakah yang akan menjadi pemateri yang memang betul-betul memahami kegiatan tersebut. Nah, dalam hal ini kami selaku pengawas pembina akan menjadi pemateri. Di samping menjadi pemateri juga nanti akan siap untuk melakukan pendampingan, melakukan mentoring agar proses ini berjalan dengan maksimal. Kemudian yang terakhir adalah apakah yang akan didapatkan peserta setelah kegiatan sosialisasi yang kita lakukan secara bersama-sama. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan terkait dengan model inquiry apresiatif baja yang akan dijadikan sebuah rencana perubahan, mengubah perubahan positif yang terjadi di sekolah binaan agar pelaksanaan implementasi pembelajaran berdiferensiasi dapat berjalan dengan optimal. Demikian tahapan inquiry apresiatif baja yang merupakan sebuah kekuatan bagi saya selaku pengawas dalam rangka memberikan perubahan-perubahan yang positif kepada sekolah binaan. Dan ini sudah dapat berjalan dengan baik, dengan lancar, sehingga perubahan di dalam pembelajaran sudah dapat berjalan sesuai dengan harapan di sekolah binaan saya sendiri. Terima kasih. Salam bahagia.